kita ngomongin muka lama, sekarang kita ngomongin lagi muka-muka lama juga masih berhubungan sama Italia yang sempat menjadi anak hilangnya Roberto Mancini kembali ditelepon, dikontak langsung sama Mancini untuk langsung ikut dalam trial di timnas Italia. Ini apakah memang segitu frustrasinya Italia mencari striker yang memang benar-benar capable, striker yang bisa diandalkan pertandingan ke pertandingan, Bang Wes? Ngomongin siapa? Mario Balotelli pastinya, Super Mario Balotelli. Kalau kita ingat sejarahnya, iyalah Balotelli itu kan nunut lah sama Mancini dari Inter, dikasih debut, bisa mencetak gol, terus Mancini pindah ke City, terus dia tahun depannya ikut, terus mereka juara bareng. Cuman ya ini namanya bintang satu ini kan selalu punya kegiatan yang susah dipegang kontrol. Mentalitasnya bintang tapi di lapangan bermasalah, di luar lapangan masalah, latihan telat lah. Yang ini kehidupan akhirnya memilih pindah dipinjamkan ke Milan meskipun waktu itu Mancini bilang stay. Kita sama-sama lah memperbaiki status dia sebagai hatersnya. Udah nggak disukai kan sama Man City, pendukung Man City. Tapi kalau lihat perkembangan kesini udah 3 tahun ya nggak dipanggil, terakhir 2018 dan sempat juga berapa tahun, 4 tahun sebelumnya juga 4 tahun absen di timnas. Kenapa dipanggil? Ya kalau yang gue tahu dan gue lihat, Mancini mencari orang yang tidak gagap main di level internasional di depan Italia. Oh, kita ingat Piala Eropa waktu itu dia golin keren ke gawang Jerman buka baju ya. Berarti dia punya mentalitas itu ya, terlepas dari attitude-nya. Insigne, Immobile itu dianggap pemain yang bagus di liga, tapi untuk ketika bicara tim Italia, tim nasional, mereka tuh nggak keluar. Nah mungkin pancingannya sama Balotelli datang, ada kompetisi nih di antara mereka kan. Gimana Bang Menhat ngelihat dia sekarang sempat? Kalau gua ya ngelihat pemanggilan ini sebenarnya cuma trigger doang, karena nggak ada pertandingan kan di internasional. Jadi timnas Italia ini cuma latihan doang, latihan doang. Buat 29 buat Maret nggak dipakai. Tapi makanya gue bilang tadi, ini sebenarnya buat tanggal 28 29 ini penghangat isu aja. Pertandingan sebenarnya itu kan tanggal 25 Maret besok, playoff yang lawan Makedonia. Iya. Itu baru nanti pertandingan, karena ini Italia nggak main di sini. Ini belum pasti. Friendly match nggak ada? Balotelli dipanggil ke lawan Makedonia belum? Enggak, belum. Ini kan belum. Buat konten nih. Buat konten aja. Bukan nggak ada friendly match ya? Ini nggak main. Dia nggak main di sini, nggak akan main. Jadi dia cuma sekedar kayak pemanas. training camp gitu ya? Kayak training camp aja, terus nanti ada pertandingan internal. Jadi dibutuhin pemain-pemain yang punya punya daya gedor, karena tetap aja kan yang dipanggil ada Immobile, Insigne, duet siapa? Sassuolo itu loh, Raspadori, anak muda. Nah, itu pemain-pemain muda itu tetap dipanggil. Jadi kalau gue lihat ini sebenarnya cuman penghangat aja lah supaya ada gimmick-gimmick. Tapi kalau yang bagus mungkin aja kan? Nggak mungkin, gue yakin nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin, karena itu tadi kebutuhan buat tim ini ke depan nggak di sini, karena kualifikasi. Tapi itu Italia harus lolos. Tapi Italia kan nggak punya striker yang bisa ngegolin sekarang. Chiesa cedera, Immobile mandul. Tadi gue bilang Immobile, ini baru bulan Januari, jangan terlalu panik ya kan. Nanti bulan Maret nih pertandingan selanjutnya, dan di pertandingan ini 28 29 nggak ada pertandingan. Ada international match itu nggak ada. Makanya Italia cuma training aja doang. Nah, itu dibutuhkan. Tapi mungkin ya kalau dia kan sekarang di Turki sebenarnya dia udah nyetak 8 gol, 4 assist gitu ya, walaupun ya liganya Turki gitu kan. Tapi kan Italia terkenal pelatihnya juga. kalau nggak salah tuh legend Italia tuh pelatihnya di Turki itu tuh. Makanya dia di klub Adana itu, Adana itu, iya. Nah, tapi kalau kalian melihat dengan sekarang mandulnya atau tumpulnya penyerang-penyerang Italia, Balotelli punya chance nggak sih tadi yang mungkin Bung Wes point of view-nya dia punya mentalitas berada di level tertinggi itu loh, apalagi dia punya lumayan senior gitu kan ya. Gue melihat kalau ini udah panik lah, masa Italia gitu loh, udah kemarin lu nggak lolos Piala Dunia, terus lu bisa muncul mengejutkan di Piala Eropa, terus nggak lolos lagi Piala Dunia lagi. Udah pasti panik. Mancini kerasa banget ya. Harus ada kompetisi, harus ada shock terapi bagi lini depan Italia. Ini gue panggil lagi nih anak tapi gue nih. Tapi kalau nggak salah berat ya Bang ya, karena nanti Portugal. Ada Portugal nanti kalau lolos. Playoff, ya kan? Portugal atau jadi di Makedonia kalau dia lolos ada Portugal yang juga playoff. Iya. Dan itu pun Italia sebenarnya bukannya jelek, kan nggak kalah sebenarnya.
Iya. Tapi kalah. Nggak cukup. Nggak cukup karena 4 kali menang, 4 kali imbang. Dia nggak kalah sebenarnya. Tapi Swiss lebih banyak menang. Ya, lu nggak bisa nyetak gol ya gimana Iya. mau menang? Tumpul itu kan Nah masalah itu, problemnya. Balotelli dipanggil mungkin untuk memancing lah, menghangatkan. Jadi yang lain Immobile, Tapi Insigne, itu naik lah. yakin Raspadori. 1000% nggak akan main di playoff nanti. Tapi menarik ya kalau benar-benar dia jadi dipanggil tuh jadi kayak sebuah Taruhan. Ayo, Demon, ayo lo. Ada kompor lo, Makanan Batak boleh. Tapi kompor deh Panji. apa oke. Nah, Pokoknya kalau benar Panji ada marganya gitu ya Bang ya. Ada marganya. Gua nama belakangnya Suryono. Kalau dijadiin Batak apa kira-kira dari Suryono nggak ada ya? Ada. Raja Guguk. Nah, tapi kalau melihat ini Balotelli menarik, lihat apakah memang di training camp ternyata dia bisa membawa impact yang bagus dan juga bisa mencuri perhatian, dan ternyata jangan-jangan menjadi wildcard buat Italia di playoff nanti, atau cuman menjadi ajang gimmick dan konten semata untuk ngisi kontennya YouTube Italia menjelang bulan Maret mendatang. Kita pindah masih dari Italia tapi Dia belajar soal Ozil kali ya. kenapa? Konten. Di Turki. Belajar. Turki juga. Mau main Liga 1 konten. Udah mulai tiba-tiba muncul ntar ke Liga 1 ya. Oke, sekarang kita ngomongin masih dari Italia tapi bukan pemain Italianya, dari salah satu pemain dari tim Italia Fiorentina, yaitu Dusan Vlahovic yang katanya menolak 2 tim London Utara di Premier League, Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Dia bilang, apaan tuh? Enggak, dia nggak bilang apaan tuh. Dia bilang siapa? Itu komeng yang ngomong apaan tuh. Apaan tuh? Bukan, dia jadi harja. Bukan komeng, itu mah apaan tuh. Apaan tuh ayam-ayam gitu. Dia menolak, agentnya bilang menolak 2 tim Premier League, justru dia lebih pengen ketertarikan sama Juventus yang bahkan katanya Orang sekarang ada udah Liverpool juga, ada City juga, itu ditolak. Nggak cuman enggak, tapi kan chance-nya Enggak. susah Yang main di paling City sama muncul namanya Arsenal. Ya, Arsenal sih. Yang paling getol karena kan dia harus City yang paling dia gede harus juga. buang 2 striker Ya, nih. City paling gede Tapi juga. Juventus juga butuh karena ya mereka tahu lah Juve Ya. pemain apa istilahnya kalau belum main di Juve di Liga Serie A Ya. nggak plus gitu lah kan, antara lo masuk Inter, masuk Milan Tim atau besar masuk ya. Juve harus ke situ. Fiorentina batu loncatan. Nah, usia masih muda, nggak salah 21 tahun ya. Salah Bang. Serbia ini. 21. Ya, dia skop lah. Iya. Bioskop ya. Nah, gaya main dia kalau menurut gue lebih cocok di Itali. Ya, klasik banget ya, number 9 klasik. Sebenarnya Hanya gini, Ji. akan menjadi the next Ji. Ia Quinta, yang gitu-gitu doang. Ini kalau menurut gua ya. Menurut gua, Juventus kenapa ngincar getol banget sampai bahkan dia pengen 1,7 triliun ya kalau nggak salah. 70 juta euro lah kalau nggak salah. Itu sebenarnya dia mau ngancurin Fiorentina sebenarnya. Dia nggak mau ngincar pemain ini sebenarnya. Fiorentina Fiorentina kan diapain dihancurin? kan pengen masuk 4 besar nih Juventus. Tapi berat kan posisinya, kan sekarang dia ada di peringkat 6 apa 7 gitu. Nah tujuannya itu memang buat ngancurin itu. Kayak waktu datengin dari Napoli itu Argentina. Higuain tuh kan angkanya gila itu. Ya tapi kan Umurnya udah Higuain 30. udah Worth terbukti it konsisten lah. di mana-mana, dia baru Satu semusim. musim doang. Ini Hancur, 21 tahun. Kalau gua nggak ngelihat, karena tadi ya ada Dybala 7 gol, ya kan. Terus Moiskin juga berapa ya? 3 gol. Ya Moiskin tapi kan levelnya Morata. belum. Terus Federico Chiesa ya duet Fiorentina itu. Kalau dibandingkan Nah. ke Morata, gue lebih suka. Tuh lihat ini total Busan. golnya Juve ya. Verona 43 gol. Oh, ini dia. Sassuolo 39 gol, Empoli 37 gol, Juventus cuma 34 gol. Artinya banyakan Sassuolo. Morata, Dybala, Moiskin not good enough untuk lini depan Juventus. Apa artinya sekarang dia membutuhkan benar-benar urgensi demi naik ke 4 besar ini? Bang Wes. Ini kita ngomong Juventus. Bukan ngomongnya tim-tim papan tengah. Ya. Serie A. Juventus harus naik ke papan atas. Dengan jumlah gol 34 nggak cukup. Ya. Nah, pemain-pemain yang sekarang mereka miliki, kalau menurut gue, iya kalau gue perlu buang, gue buang tuh. Morata misalnya gitu kan. Dibuang nggak mau lagi Barcelona. Ah iya. Mau minjem. Tapi Nah, kalau diakalin sama ada Barcelona. Dusan, ya nggak kepake. Tapi ini 21 tahun baru semusim ini. Dua musim. Ya, maksudnya semusim jagonya. Musim lalu kan belum begitu jago. kelihatan. Masih ya orang-orangan mediocre biasa lah di Italia, striker-striker yang lewat-lewat. Musim lalu tuh dia saingan Capocannonieri kan. Hah? 17 gol itu Musim kan. lalu. Musim lalu. Musim lalu kan kompetisinya. Walaupun dia papannya 17 peringkatnya. Ya, Dia peringkat ya. 17 tapi dia 17 gol waktu itu musim lalu. Musim ini 12 gol kalau nggak salah, sama dengan Immobile kalau nggak salah kan.
udah golnya. Walaupun musim ini. musim ini. Jadi memang udah double digit terus. Oh iya musim ini ya, musim ini. Makanya gue bilang sebenarnya selain produktif, ini gue ngelihat ya dari sisi lain ya. Gue ngelihatnya memang Juventus pengen ngancurin. Lu inget nggak Munchen sama Dortmund? Sebenarnya pembelian Lewy itu bukan karena tapi kan kebutuhan, emang dia mau ngancurin tapi kan dulu Dortmund tuh rival kayak head to terdekat. head. Napoli Juventus dulu kayak head to head, Head to ini head kan. keempat besar, Ji. Keempat Kalau besar. saya Juventus sekarang udah kayak head to head 4 besar ngancurin pesaing 4 besar. Berat dia. Bagus juga point of view-nya nih buat fans Juventus denger Berat. ya. Karena Karena ada lagi dia Inter, ada Ben Harsitorus. Emang berat, ada Napoli, terus Inter, ada Milan di 3 besar kan. 4 besarnya ini nih yang mau dikejar sama Juventus. Dia incar dengan pemainnya yang paling Tapi produktif. iyalah Juventus akhir tahun kesini kan makin membaik lah pertandingannya. Iya, Kita pun mikirnya gitu. So far di bawah Allegri Iya, udah cukup Kita oke. mikirnya gitu Membaik tadi, kok. tapi di Jadi, Giornata 12, 13. Empat besar itu udah Juventus udah ke situ, udah DNA-nya ke situ 4 Kalau besar. dilihat di Inferno kali ini ya, Juventus kan kita harapin udah mulai masuk 4 besar. Ya. Waktu kita di edisi 3.000 sekian DPI gitu. Boleh, wah, nggak berapa 3.000. Oh, 3.000 ya. Berapa sih? 600. 646. Nah, tapi nyatanya nggak bisa. Udah lepas, harusnya di Giornata 12 sama 13 gitu. Tapi setelah di Inferno ini nih 19, Giornata ke-19 udah lewat. Nah, ini kan kesempatan terakhir nih. Ngancurin di situ. Tapi dengan Gue melihat ini kebutuhan lini depan Juventus emang butuh pemain seperti ini. Ketika Morata lu nggak bisa berharap, Chiesa cederanya ya lumayan kalau udah sembuh, kalau bagus main seperti Roberto sebelumnya. Baggio Buset deh tuh. Nah butuh Dusan Vlahovic. Kenapa Dusan diincar? Nggak perlu adaptasi lagi dengan sepak Nah, bola Italia. Chiesa nih, Chiesa ya. Chiesa yang Nah, sampai kalau akhir dia musim pindah lah. ke Inggris atau di tengah musim, Kulturnya beda. repot. Belum lagi soal gaya main, bahasa. Nah, kalau dia pindah ke Italia nggak jauh, dia nggak butuh adaptasi yang double lah usahanya. Mendingan dia ke Juventus. Kalau yang tadi lu bilang kan, apaan tuh klub 2 dari Inggris? Iya, gitu Kan kan. lu yang memulai begitu. kan? Liverpool Iya, ya? iya, iya. Liverpool Man City Dia ya? nggak tahu, bukan lah dari bukan, orang dari bukan. London Utara. Timnya pemerintah sana. Nah, tapi dengan adanya Vlahovic, menurut kalian dengan sekarang perkembangan sepak bola yang modern, yang mulai dinamis, jarang menggunakan lagi striker klasik, untuk tim sekelas Juve, apakah akan kembali memainkan gaya klasik dengan menggunakan Vlahovic seperti sekarang? Karena kan hampir semua tim besar jarang nih ada yang benar-benar pakai number 9 klasik di Dia nggak punya pemain seperti City yang Gerak punya semua sayap lini kedua yang luar biasa kan Juventus. Makanya dia masih Morata. Kalau Morata coba Morata main di City nggak kepake. Iya pasti. Nah, itu- Norwich maksudnya. Nah Norwich City. ganteng. gaya bermain yang dibutuhkan saat ini dibutuhkan oleh Juventus adalah yang kayak gini, yang Dusan Vlahovic. yang Yang gue emang bilang itu tajam tadi, di kotak penalti itu ya. melengkapi analisa Goji. Yang tadi lo bilang tadi. Apa itu? Dengan gaya permainan Juventus sekarang, itu dibutuhin nggak sih pemain yang tipe Number 9 klasik ya? Dusan ya kan? Ya. Itu sebenarnya mau melengkapi. Tujuan utama itu buat ngancurin rival terdekat di 4 besar. Karena kalau dia mental, Ya. itu tadi tuh di bursa segala macam. Makanya nih tim-tim gede nih ngejar 4 besar selain dia bermain di Liga Champions ada Fulus yang gede. Ya. Bursanya juga Ji. IPO-nya dia tergantung. Di situ. Siapa yang mau pindah ke tim yang nggak main Liga Champions istilahnya gitu kan. Iya. Oh, jadi kemarin waktu dapetin makan Konate tuh menangin persaingan dari siapa? Ada lagi tim dari yang mau ngerebut juga? Mau ngalahin tim dari Malaysia. Loh, Malaysia. Gue pikir ada rivalitas dari tim mana gitu. Dari Bandung misalnya, enggak ya? Oke. Bandung dikasih malah kan? Dikasih? Dikasih pemain kan supaya dia bagus. Oke, kita tinggalkan Persija. Kita tinggalkan Italia. Ada kabar.